insya Allah. Insya Allah ini adalah kondisi yang sudah setara. C2 tadi sudah kita cek. Di sebelah kiri ini O-nya ada. Ini kan berarti O-nya itu 7/2. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang menyetarakan persamaan reaksi seperti yang sudah saya spill minggu lalu. Pada malam hari ini kita akan berbicara melanjutkan pembicaraan tentang reaksi kimia. Dan malam hari ini akan masuk ke topik menyetarakan persamaan reaksi. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai ngajinya, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang ngaji kimia pada malam hari ini, mari kita mulai ngaji ini dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan menjadi berkah. Yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga kepada Bapak Raymond Cheng yang punya kita baca. Kepada semua yang telah disebutkan, Al-Fatihah. Amin. Malam hari ini kita akan berbicara tentang menyetarakan persamaan reaksi. Minggu lalu kita itu sempat ada satu reaksi yang saya jadikan contoh, yang ada jadi contoh lah di situ. Terus saya masih belum membuat itu menjadi mudah untuk semua orang, karena saya menyetarakan itu ya hanya sekedar menyetarakan versi saya sendiri, jadi subjektifnya saya sendiri. Nah, sekarang kita akan belajar menyetarakan reaksi yang ini akan membantu banyak orang saya kira, karena bisa dipahami dengan mudah. Nah, jadi coba saya tulis dulu. Malam ini kita akan berbicara tentang menyetarakan persamaan reaksi. Perlu saya ulang terlebih dahulu bahwa persamaan reaksi adalah sebuah notasi yang dibuat oleh ilmuwan untuk menunjukkan apa yang terjadi selama reaksi berlangsung, yang itu di situ ditunjukkan apa zat yang akan diubah dan apa zat yang telah berubah. Jadi ada reaktan dan ada produknya. Itu adalah persamaan reaksi. Nah, jadi subbab ini diawali dengan Pak Raymond Cheng itu mengajak kita untuk mengandai. Bayangkan kita sedang di lab dan kita itu habis mereaksikan sesuatu. Terus kita ditanya bagaimana persamaan reaksi atas apa yang kita lakukan di lab tadi itu. Oke. Yang pertama, itu kita pasti sudah tahu identitas reaktannya. Hal-hal yang akan diubah reaktan, identitasnya itu kita sudah tahu, sehingga kita bisa menuliskan apa saja yang terlibat di sebelah kiri panah reaktannya. Tapi akan menjadi problem ketika hasil reaksinya itu banyak. Jadi misalnya hasil reaksinya itu ada 2, 3, 4, itu banyak. Dan oleh karena itu ilmuwan akan membuat penelitian-penelitian lanjut yang ujungnya adalah mengetahui substituen apa saja yang muncul di hasil reaksi. Tapi untuk reaksi-reaksi yang sederhana, yang hasil reaksinya itu 1 atau 2 substituen saja, itu bisa diprediksi atau bisa diamati dengan mudah seperti itu. Jadi dari sini tuh sebenarnya sudah dikasih kode bahwa sebelum kita menyetarakan reaksi, kita itu harus clear dulu materi apa saja yang terlibat dalam reaksi itu, reaktannya apa dan produknya apa. Jadi kalau kita sudah tahu, barulah kita bisa masuk ke proses penyetaraan persamaan reaksi itu. Nah, saya akan coba tulis ini langkah-langkah yang saya himpun dari buku Bapak Raymond Cheng, meskipun tidak ditulis secara detail sedikit-sedikit gitu. Jadi ada yang dalam bentuk kalimat, tapi saya himpun. Semoga bisa membantu kita untuk memahami bagaimana cara menyetarakan reaksi dengan mudah, dengan menyenangkan. Nomor 1,
Yang paling jelas dan tadi sudah disebutkan, yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi dengan clear dulu. Identifikasi dulu semua reaktan dan produk yang tertulis atau yang akan terlibat dalam sebuah proses reaksi. Identifikasi semua reaktan dan produk. Lalu yang selanjutnya kita tinggal mengotak-atik koefisien. Jadi yang nomor 2 itu kita otak-atik. Nah, yang nomor 2 itu kita otak-atik koefisien. Otak-atik koefisien. Kita perlu, ini nanti akan ada batas begini sih. Otak-atik koefisien, dan yang hanya bisa kita lakukan untuk menyetarakan reaksi itu hanya koefisien, tidak subskrip. Contohnya misalnya di sini ada NO. Nah, saya tulis di sinilah NO. Nah, yang hanya kita bisa otak-atik itu hanya koefisiennya saja. Yang bisa kita ubah adalah dia berubah menjadi 2NO, 3NO, dan seterusnya. Tidak boleh kita itu mengubah subskripnya. Di sini kan sebenarnya ada subskrip 1. Misalnya kita ubah menjadi N2O2 atau jadi N3O3. Ini nggak boleh. Karena NO dengan N2O2 dengan N3O3 ini adalah sesuatu yang berbeda. Jadi yang dikehendaki adalah kita hanya boleh mengubah koefisiennya saja. Ini adalah rumus dasar dari bagaimana kita menyetarakan persamaan reaksi gitu. Jadi kita identifikasi semua dengan jelas dan habis itu kita otak-atik koefisiennya saja. Oke. Nah, lalu saya kasih batas begini dulu. Karena ini belum masuk langkah-langkah sebenarnya. Ini belum masuk langkah-langkah, ini masih rules-nya saja. Nah, nomor 3 yang bisa kita lakukan adalah karena kita sudah identifikasi ya. Syarat pertama adalah kita clear identifikasi dulu. Yang nomor 3 adalah cari unsur yang muncul hanya sekali dan jumlah atomnya sama. Jadi cari unsur yang muncul cuma sekali dengan jumlah atom sama. Maksudnya cuma muncul sekali itu gak keecer. Misalnya kalau ada atom H itu hanya muncul di molekul itu, tidak keecer. H ada di sini, H di sini, H di sini. Itu yang dimaksud dengan unsur yang muncul cuma sekali. Jadi kalau hasilnya itu ada H2O, sudah ada H, berarti yang selanjutnya tidak ada H lagi. Nah, itu berarti muncul sekali. Jadi cari unsur yang muncul cuma sekali dengan jumlah atom yang sama. Kalau ketemu yang seperti ini, diabaikan dulu. Jadi jika kita cari unsur yang muncul hanya sekali dan jumlah atom sama di tiap molekul seperti ini, itu nanti koefisiennya akan sama. Karena sama, kita abaikan dulu sehingga kita perlu kita coba cari yang lain dulu. Jadi tidak perlu diubah terburu-buru. Nah, ini indikasinya adalah nanti kalau kita ketemu unsur muncul cuma sekali dan jumlah atomnya sama, itu nanti akan memiliki koefisien sama. Oke, nomor 4. Cari unsur yang hanya muncul sekali pada tiap sisi tapi jumlah atomnya beda. Nah, kalau ketemu unsur yang muncul sekali tapi jumlah atomnya beda. Nah, kalau tadi ini koefisien sama, kita itu biarkan. Kalau yang ini kalau beda kita setarakan. Gitu. Jadi sebenarnya yang kita lakukan pertama itu adalah cari unsur yang muncul, cari unsur yang hanya muncul sekali. Jadi yang pertama kan ini biarkan ya. Jadi cari unsur yang hanya muncul sekali tapi jumlah atomnya beda. Ini adalah yang pertama sebenarnya. Karena ini dibiarkan. Oke, nomor 4 itu. Lah, habis itu barulah kita masuk ke unsur-unsur yang masih belum setara. Masih unsur setara terus habis itu nomor 5 kita cek.
Gitu. Jadi ini adalah langkah-langkah rules-nya. Biar kita lebih mudah memahami dan lebih nyaman, mari dalam topik-topik seperti ini kita perbanyak contoh-contoh. Nah, kita mulai dari contoh yang pertama. Nah, yang saya senang dari buku Remoncang Kimia Dasar 1 ini adalah bahwa setiap contoh itu diberikan situasi. Oh, sebenarnya itu apa sih? Gitu, kayak misalnya kita mau menyetarakan senyawa yang awalnya itu adalah KClO3. Itu dijelaskan dulu. KClO3 itu apa, disetarakan gimana, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga seperti ini. Akan muncul sedikit gas oksigen saat memanaskan KClO3. Nah, seperti itu. Jadi, ketika kita itu memanaskan KClO3 akan muncul oksigen sedikit. Nah, produknya adalah gas oksigen dan kalium klorida. Jadi kalau kita punya KClO3 yang kita itu dipanaskan, kita itu akan mendapatkan sedikit gas oksigen dan kalium klorida seperti ini. Jadi ketika kita punya KClO3 dipanaskan, kita akan mendapatkan oksigen dan KCl. Minggu lalu itu kan ada apa namanya fasa yang diberikan. Nah, di sini Bapak Remoncang itu nulis gini, fasanya ditulis belakangan aja biar nggak repot. Jadi kalau kita yang seperti ini kayak KClO3 ini prediksi saya sih padat. Ini misalnya ini sepertinya padat. Nah, ini padat, ini gas. Kondisi fasanya itu nggak usah ditulis, dibiarkan gini aja dulu, itu belakangan saja. Biar tidak banyak yang ditulis, jadi cukup ini saja. Jadi ada KClO3 dipanaskan, muncul gas O2 dan KCl. Kalau di di buku tulis KCl dulu baru O2. Nah, oke, kita sudah satu identifikasi semua reaktan dan produk. Oke, sudah ya. Ini rules-nya. Yang diudah adalah koefisiennya. Cari unsur yang muncul cuma sekali dengan jumlah atom sama. Nah, setiap unsur di sini kita perlu cek bahwa ada unsur K, ada Cl dan ada O. Ini O, K dan Cl. Unsur K, Cl dan O hanya muncul sekali. Di sebelah kiri zat-zat satu molekul, O hanya muncul di sini, K hanya muncul di sini, dan Cl juga hanya muncul di sini. Ini yang dimaksud dengan KCl dan O hanya muncul sekali. Oke. Nah, lalu kita coba cek. Di sebelah kiri K ada satu, di sebelah kanan K ada satu. Nah, ini kan kode yang ini. Cari unsur yang muncul cuma sekali dengan jumlah atom sama. Ini nanti koefisiennya insya Allah akan sama dan biarkan. Jadi K di kiri satu, K di kanan satu, jumlahnya sama, muncul cuma sekali, insya Allah sama. Cl ini cuma satu, di sebelah kanan Cl juga cuma satu, insya Allah sama. Ya, O di sini 3, O di kanan 2. Ini yang perlu kita otak-atik. Hanya K dan Cl, sehingga di sini itu hanya K dan Cl yang jumlah atomnya sama. Jadi koefisien KClO dan KCl ini pasti sama. Oke, lalu langkah selanjutnya adalah buat O sama. Buat O jadi sama. Kalau di kiri O-nya 3, di kanan O-nya 2, gimana cara menyetarakannya? Kita buat yang kiri ini kan sebenarnya matematika apa ya? SMP ya kalau saya dulu, entah sekarang diajarinnya kapan ya. Kalau di kiri 3, di kanan 2, gimana cara biar samanya? Ya 3 ditambah 3, 6. Berarti dikali 2. Ini 2, ada 4, ada 6, oh berarti ini 3. Berarti buat biar O-nya sama, KClO3-nya itu diawali dengan 2, tadi ya 2, dan O2-nya diawali dengan 3. Hasilnya ketika sudah seperti ini, ketika KClO3 dikasih 2, 2 KClO3 akan menghasilkan 3 O2 ditambah KCl. Ini O sebelah kanan sudah ada 6, sebelah kiri O-nya juga sudah ada 6.
O sudah sama. Kita tinggal nanti setarakan. Karena kita sudah dapat KClO3 dan 3O2 dan KCl. Kita setarakan K dan Cl-nya. Dan tadi sudah ada kode bahwa KClO3 dan KCl itu pasti sama. Nah, karena ini sudah 2, kodenya tadi itu adalah koefisien KClO3 dan KCl pasti sama. Ini kita juga buat 2. Jadi KCl ini dibuat 2 dan hasilnya adalah 2 KClO3, hasilnya adalah 3O2 dan 2 KCl. Nah, sekarang kita cek sebelah kiri, kita cek ya, reaktan dan produk. Reaktan ada K, ada Cl, ada O. Produknya ini juga ada K, ada Cl, dan ada O. K kiri, oh ini ya kiri di sini. K-nya ada 2. Sebelah kanan K juga ada 2. Terus habis itu Cl. Cl sebelah kiri 2. Sebelah kanan juga ada 2. O 6 dan sebelah kanan 6. Setara, sudah sama semua, sehingga ini adalah persamaan reaksi yang sudah tepat mewakili. Ini adalah contoh yang pertama. Nah, yang karena tadi saya bilang, yang seperti ini kita perlu lebih sering-sering berlatih, jadi kita masuk ke contoh yang kedua. Oke, yang selanjutnya, contoh yang kedua adalah kita akan menyetarakan reaksi untuk pembakaran gas alam. Nah, jadi ada gas alam, pembakaran gas alam berarti kalau ada pembakaran gas alam berarti dia pasti akan melibatkan oksigen di reaktannya. Nah, hasilnya adalah pembakaran sempurna ya, karbon dioksida dan air. Itu adalah apa yang kita lakukan di lab, seperti itu. Kita membakar gas alam, oh ada gas alamnya, ada oksidanya, hasilnya adalah karbon dioksida dan air. Oke, identifikasi, kita tulis dulu gas alamnya ada C2H6 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Ini adalah identifikasi senyawa-senyawa yang terlibat dalam reaktan dan produk. Kita bisa lihat di sini atom-atom yang terlibat adalah atom C, H, dan O. Oke, ini CHO. C di sini, H di sini, O. Ternyata O-nya ngecer. Ini yang dimaksud tadi bahwa cari unsur yang muncul cuma sekali. Nah, ini ada unsur yang muncul tidak sekali. O itu muncul di CO2 dan muncul di H2O. Ini yang dimaksud tidak muncul cuma sekali. Nah, kita lihat C di kiri 2, C di kanan 1, enggak seimbang. H di kiri 6, H di kanan 2, enggak seimbang. O di kiri 2, O di kanan 1, tidak seimbang. Ini adalah kondisi yang tidak ada unsur yang seimbang di antara reaktan dan produk. Tidak ada unsur yang sama di kedua sisi. Oke. Nah, tadi kita sudah cek bahwa C dan H itu muncul sekali. C muncul di sini aja, H muncul di sini aja, O di sini aja, C-nya di sini aja, H-nya di sini aja, tapi O muncul 2 kali. Oke, jadi hanya C dan H yang muncul sekali, tapi O muncul 2 kali. O muncul 2 kali, yakni di CO2 dan H2O. Karena O muncul 2 kali, wes itu nanti dulu. Yang muncul 2 kali seperti ini nanti dulu. Kita fokus yang muncul sekali saja dulu. Nah, sekarang kita mulai setarakan C. Oke, kita setarakan C bahwa sekarang kita punya C di kanan itu ada 1, di kiri ada 2. Nah, gimana caranya biar setara? Kalau C-nya di sini 1, di sini 2, berarti kita kasih koefisien 2 di
CO2. Hasilnya adalah C2H6O2 2CO2 plus H2O. C2 C2. C-nya sudah sama gitu. Oke, jadi rules yang ini itu akhirnya kita bisa tahu bahwa mana dulu, pertanyaannya kan kita mau setarakan mana dulu nih. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang ngecer jangan disetarakan dulu. Yang gak ngecer ini gak ada yang setarakan. Kalau ini unsur yang muncul cuma sekali tapi jumlah atomnya beda, setarakan. Munculnya cuma sekali tapi jumlahnya beda, setarakan. Sekarang ngecer, apalagi habis itu H. Kalau ini C-nya sudah setara, sekarang H. H muncul di sini ada 6, di sini ada 2. Jadi gimana caranya kita, nah kan ini 2, ini 6. Ini 6, ini 2. 2, kalau ini 2 nanti jadi 4, kalau ini 3 jadi 6. Berarti ini dikasih 3. 3 di H2O. Kan seperti itu, 3 di H2O. Hasilnya adalah C2H6 ditambah O2 2CO2 plus ini 3 H2O. Oke, kita lihat C di kiri 2, C di kanan 2. Biarkan dulu. H di kiri 6, H di kanan 6. Jadi sudah setara. Kondisi ini adalah kondisi di mana C dan H sudah sama. PR kita tinggal hanya butuh O. Kita cek sekarang. Sebelah kiri O-nya ada 2. Sebelah kanan di sini ada 2. 2 kali 2 berarti ini 4. Ini ada 3, berarti totalnya adalah 7. Di kiri 2, di kanan 7. Gimana caranya membuat O yang di kiri 2 dan di kanan ini 7 menjadi sama? Diperbesar. Ini berapa kali berapa, hasilnya adalah 7. Berarti kan hasilnya adalah kita buat O2 itu dikasih koefisien 7 bagi 2. Ya apa caranya? Ini hasilnya adalah 7, ya tinggal dikali 7 per 2. Nah, 2 dikali 7 per 2. 7 per 2 itu kan ya 3,5. Gitu. Jadi 3,5 dikali 2 hasilnya adalah 7. Nah, sehingga hasilnya adalah C2H6 plus 7 per 2. 7 per 2 O2 2CO2 plus 3H2O. Nah, insya Allah ini adalah kondisi yang sudah setara. C2 tadi sudah kita cek, di sebelah kiri ini O-nya ada, ini kan berarti O-nya itu 7 per 2 dikali 2. Nah itu, terus yang di sini ini O ada 3, ini tadi 7 ya, ini ada 4. Nah ini juga 7 per 2 kali 2, 7. Oke, sudah 7. Tapi ini, jadi ini 7 per 2 kali 2 kan sudah 7. Nah, tapi koefisien pecahan seperti ini itu tidak bisa kita gunakan. Kita harus bulatkan menjadi koefisien bilangan bulat terkecil. Ya apa caranya? Caranya adalah dengan dikali 2. Dikali 2 semua. Jadi nanti biar ini 7 per 2 kan hasilnya sebenarnya 3,5 tadi, kali 2 biar jadi 7. Nah, jadi ini biar tidak pecahan harus ke koefisien terkecil. Dikali 2 ya. Dikali 2 hasilnya adalah 2C2H6. Ini 7O2. Ini dikali 2 4CO2. Dan dikali 2 6H2O. Jadi ada 2 C2H6, 7O2, 4CO2, dan 6H2O. Kita cek reaktan kiri C 4, H ada 6,
O ada 4. Oh, sorry. Ini 4, ini 12. 12 dan ini ada 14. Yang kanan C-nya ada 4, clear. O, nah O tadi itu ya, ini O 4, ini O-nya 2, 8, jadi O2 dikali 4, 8, 8 tambah 6, 14, lalu habis itu H di sini 6 dikali 2, 12, clear. Jadi sudah sama. Ini adalah pembakaran gas alam yang sudah setara. Ini ya, ini adalah pembakaran gas alam setara. Oke, kita tambah satu lagi contoh, satu lagi biar lebih marem. Yang ketiga, reaksi antara amonia dan oksigen menghasilkan nitrogen, oksida, dan air. Oke, jadi ada kalimat reaksi antara amonia dan oksigen menghasilkan nitrogen, oksida, dan air. Kita tulis saja amonia dan oksigen. Iya, identifikasi NH4 ditambah NH3, sorry. NH3 amonia ditambah oksigen, hasilnya adalah NO, nitrogen oksida, dan air. Oke, ini adalah identifikasi reaktan dan produk. Oke, kita cari N di sini aja, di sini nggak ada. N di sini aja, di sini nggak ada. N hanya muncul sekali dengan jumlah yang sama. Ini mirip yang pertama tadi ya. N muncul sekali dan dengan jumlah yang sama. Insya Allah koefisien dari NH3 dan NO itu akan sama. Jadi NH3 dan NO itu koefisiennya nanti itu akan sama. Karena sudah tahu, kita skip dulu. N kita skip dulu. O muncul 2 kali. Ini ada O, ini nggak ada O, tapi di sini ada O, di sini ada O. Kita sudah tahu N muncul sekali sama, nanti koefisiennya akan sama. Abaikan dulu. O muncul 2 kali, abaikan dulu. Berarti apa dulu? H. Kini ini ada H, ada 3, di kanan ada H, tapi cuma 2. Nah, jadi karena yang bisa kita utak-atik pertama itu adalah H. Nah, sekarang kita masukkan di sini 3, di sini ada H ada 2. Nah, gimana caranya? NH3-nya kita beri 2, H2O-nya kita beri 3. Kan seperti itu. Hasilnya adalah 2NH3 ditambah O2, NO, H2O-nya itu dari 3H2O. Seperti ini. Jadi 2NH3O2 menjadi NO3H2O. Nah, sekarang kode yang pertama, si NH3 sama NO itu nanti koefisiennya pasti akan sama. Jadi yang selanjutnya adalah 2 untuk NO. Sekarang tulis 2NH3 ditambah O2 menjadi 2NO ditambah 3H2O. Oke, ini sudah sampai sini. Kita coba cek deh. Kiri N ada 2, H ada 6. Oh, belum ya. N2, H ada 6, beres. O sekarang. Yang sebelah kiri, O-nya ada 2. Yang sebelah kanan, ini O ada 2. Ini O ada 3, berarti 5. Oke, ada 2, ada 5. Ya apa caranya 2 dan yang kiri dan yang kanan jadi sama? Ini dikali berapa yang hasilnya adalah 5. Sehingga kita butuh 5/2. 5/2. Jadi sama kayak yang sebelumnya tadi, 5/2 untuk O2. Untuk biar sama. Jadi 5/2. 5/2 itu kan ya 2,5. 2,5 kali 2 ya 5. 2,5. Ini kan 2,5 kali 2, 5. Oke, jadi 2NH3 ditambah 5/2 O2 akan menjadi
2NO ditambah 3H2O. N-nya tadi udah sama, H-nya sudah sama. Di sini O-nya ada 5, di kanan O-nya sorry. Ya benar gak sih? O-nya 3, 2 ya, ada 5. Kiri 5, kanan 5. Oke. Dan sama, tidak boleh koefisien dalam bentuk pecahan seperti ini. Berarti kita tinggal kali 2 untuk membuat koefisien dengan bilangan bulat terkecil. Hasilnya kali 2 ya, hasilnya 4. NH3 ini menjadi 5. 5O2 ini jadi 4. NO dan 6H2O. Oke, jadi 4NH3, 5O2, 4NO, dan 6H2O. Kita coba cek reaktan produk. N, kiri N, 4. Kanan N, ini juga 4. Terus H, 3. H-nya itu 3 kali 4, 12. Ini, nah ini juga 12. O sebelah kiri ada 10, sebelah kanan ini ada 4, ini 6, ini juga 10. Oke, beres, sudah seimbang. Oke, ini adalah bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi. Malam hari ini kita banyak sekali contoh, sampai 3 kali contoh, biar apa ya? Biar kita terbiasa bagaimana cara menekan reaksinya. Rules-nya ini. Jadi kalau saya cuma menyampaikan ini, nanti rules-nya ya kita nggak tahu bagaimana cara menggunakannya. Di sebelah kanan ini adalah bagaimana cara menggunakannya. Dan itu adalah ngaji kimia pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak, sudah ikut belajar ngaji kimia sampai saat ini. Semoga ada manfaatnya untuk saya, untuk teman-teman semua, menjadi manfaat, menjadi berkah buat kita semua. Terima kasih. Saya akhiri ngaji kimia pada malam hari ini dengan prinsip tetap dikit-dikit aja yang penting istiqomah, tetap belajar meskipun sebentar. Sampai jumpa lagi di baru belajar episode selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.